Halo Cinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Kita. kali ini kita akan membahas sebuah film horor terbaru dari MD Pictures, karya dari Awi Suryadi dan duet maut dengan Lele Laila. Jadi setelah kemarin film MD terakhir yang mencapai tahun ini 3 juta penonton. Yes, Danur ya. Ya, Danur The Last Chapter. Akhirnya Awi Suryadi mengeluarkan film terbarunya. Tapi ini filmnya remake ya, dari film horor Thailand, yang mana film horor Thailandnya itu tayangnya di 2011. Yang mana di sini berjudul Perumahan Ladalen. Yes, kalau aslinya Ladalen aja ya. Film ini dibintangi oleh Andri Mashhadi, Titi Kamal, Anantia Kirana, Syakil Fauzi Asy, Aufa Asyagaf, Laras Sardi, Rafan Arayan, Delia Hussein, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ya, tentunya di sini juga ada 2 komika yang mana itu membawa kesegaran di film ini menurut saya. Pak RT dan Satpam ini ya. Satpam ini ada Ajis Doaibu dan juga Arif Didu. Oke, sebelumnya mungkin kita ke sinopsisnya dulu nih untuk film Perumahan Ladalen. Perumahan Ladalen ini menceritakan tentang sebuah keluarga ya, keluarganya Tommy beserta istri dan 2 anaknya yang pindah ke pinggiran kota ke perumahan yang sepi dan angker bernama tentu saja Ladalen. Di perumahan itu tuh sebenarnya terlihat baik-baik saja, tapi memang agak serem ya. Dari awal masuk tuh sepi, terus kosong, terus rumahnya tuh besar-besar tapi kayak nggak dihuni gitu loh. Nah, terus pelan-pelan tuh setiap anggota keluarga mendapat teror misterius, bisikan-bisikan aneh, terus ada asisten rumah tangga yang hilang. Dan ya, dari situ terornya mulai menghantui dan mengancam nyawa mereka. Dan berhasilkah film ini menyajikan horror thriller psikologi seperti film versi aslinya? Atau memang ini hanya jualan jumpscare? Mari kita bakal bahas di review Perumahan Ladalen kali ini. Mungkin lanjut aja kita ke yang oke-nya dari film Perumahan Ladalen. Dari Nita, apa aja? Dari tadi kita udah singgung-singgung ya jumpscare, dan ya memang harus diakui film ini punya jumpscare yang efektif ya buat para pecinta jumpscare. Ya bisa terpuaskan di film ini karena jumpscare-nya cukup efektif, walaupun ada beberapa yang ya udah bisa ketebak udah bakal ada sesuatu nih gitu, udah bakal ketahuan. Soalnya jumpscare-nya beneran dibantu oleh musik-musik ya. Gitu. Kita udah tahu nih, wah ada yang nggak beres dari musiknya. Gitu. Tapi untuk beberapa orang itu tuh works gitu, dan terbukti yang nonton pas barengan saya di studio, ibu-ibu gitu kan ramean nontonnya, dan kaget itu ya? terpuaskan dengan cara seperti itu ya. Masih banyak orang yang works dengan teknis-teknis atau ya pemberian jumpscare yang seperti itu, berarti kan efektif untuk beberapa orang. Dan pastinya kita mulai dari yang paling jelas dulu, yang paling kelihatan dari segi teknis ya, desain produksi atau secara visual atau pergerakan kamera. Itu Awi Suryadi sudah tidak usah diragukan lagi, dan pastinya ini juga karena PH-nya MD Pictures. Terus di sini juga actingnya yang Tommy itu mantap sekali ya. Di sini kerasa banget bapak-bapaknya ya. Bapak-bapak tekanannya yang dia dapat juga kan dari yang ini, dengan aku tuh sebenarnya pengennya di-respectin aja, dihormati sama anaknya, tapi anaknya malah ribut-ribut hantu. Kan jadi sebelin. Ya kan dia tuh maksudnya ada tekanan yang lebih nyata dibanding hantu gitu. Kok kalian malah mikirin hantu? Dan juga yang jadi Tania juga ini mantap sih actingnya ya. Apalagi pas dia ribut sama bapaknya, mana tarik-tarikan gitu ya. Intensnya dapet sih menurut. Dan iya sih, aku juga ngerasa kayak love hate-nya tuh kerasa. kayak bete-bete antara ayah anaknya tuh, anak perempuannya tuh kerasa sih. Dan Titi Kamal juga tipikal anak perempuan yang pasti dilindungi mamanya, dengan cara mamanya menyudut-nyudutkan si Tommy-nya itu berasa banget sih menurut orang gitu. Kalau dari aku suka temanya sih, karena rumah itu kan biasa jadi tempat yang aman dan nyaman ya harusnya. Biasanya kalau di film horor tuh yang nggak aman, atau misalnya horornya tuh kayak hutan, bangunan tua, tempat-tempat mistis yang terbengkalai. Tapi ini tuh berasal dari sesuatu yang harusnya menawarkan kenyamanan dan keamanan sih. Jadi menurut aku temanya sebenarnya menarik. Jadi sesuatu itu tuh justru berasal dari lingkungan terdekat. Aku suka juga dari film ini tuh elemen horornya oke sih, dari mulai pengambilan gambar, musik scoring, terus juga vibes-nya tuh udah kengerian-kengeriannya tuh udah dapet sih dari set perumahannya juga. Jadi ya kayaknya mudah banget sih buat penonton untuk takut karena melihat keseluruhan elemen horornya yang udah membangun itu sih. Jadi oke lah untuk lebih relate gitu. Iya, jadi kerasa aja sih, maksudnya kalau
kalau aku berada di situ gitu di perumahan itu yang sepi ya kan maksudnya, terus ditambah musik-musik kayak gitu ya dapet sih kayaknya semua elemen horornya. Terus juga si anak-anak ini juga nggak banyak punya temen kan, maksudnya si anak kecil yang bungsu itu cuma main sama Hugo ya tetangganya itu. Terus anak yang cewek juga bahkan temannya itu teman sekolah bukan teman di situ, jadi ya memang sesepi itu gitu. Iya kan emang terus itu tuh lumayan ditunjang dengan beberapa plang kayak rumah dijual gitu. Iya. Jadi buat kita masuk akal dan sebagai ya orang juga kan tinggal di perumahan yang lama juga gitu. Iya. Dan itu tuh lumrah gitu, ada rumah-rumah yang memang banyak tempelan dijual. Iya. Ternyata kita tuh tinggal di perumahan yang enggak terlalu full gitu. Banyak rumah-rumah yang memang kosong. Nah, ya rumah-rumah itu tuh yang kosong itu yang menambah atmosfer horornya itu loh. Jadi kayak iya sih ini nggak beres gitu. Tadi kan soal relate-nya ini dibuat lebih relevan lagi dengan ya cara mereka melokalisasi si filmnya kan. Film ini kan remake dari Indonesia. Thailand terus biar kerasa Indonesia banget. Ya mereka nge-remake-nya beneran ngebawa nuansa Indonesianya. Dapat sih menurut orang dengan ya tadi penambahan kan, kalau di Thailandnya juga kan ada ya soal si satpamnya penjaga kompleknya, tapi kan screen time-nya nggak terlalu banyak. Di sini tuh lumayan lebih banyak dengan jokes ya, Indonesia dengan jokes Indonesia dan juga kan di sini ditambahin dengan ada si Pak RT ini. Terus cara mereka menggambarkan si tetangga-tetangganya juga agak lumayan menurut Indonesia banget. Ya, terus juga permasalahan dramanya juga lumayan ya relate aja dibawa ke tahun segini, dimana saat bapaknya ya keluar kantor pengen menutupi dari istrinya, ternyata dia jadi driver online. Ya itu kan saat ini banget. Ya saat ini banget. Terus dengan apa ya, itu tuh tekanan yang diterima sama si Tommy teh. Ya dulu kalau misalkan orang nonton pas film Thailand ya, belum itu tuh belum ngerti. Soalnya kan saat itu masih kuliah tidak ngerti tekanan bapak-bapak. Sekarang saya sudah menjadi bapak. Oh iya ya ternyata ini tuh film psikologisnya kena kalau dari secara bapak-bapak mah. Ya kerasa denial ya gitu. Bukannya nggak mau pindah apa gimana. Ini tuh susah loh mendapatkan rumah ini tuh gitu. Aku tuh KPR. Kita KPR ini tuh sampai dipecat ini teh. Bukan dipecat, bahkan dibubarin si kantornya. Sekarang kita memasuki apa saja yang kurang dari film ini. Kalau dari aku sih film ini banyak banget hal-hal yang tidak dijelaskan. Jadi kayak misteri itu ya udah jadi misteri aja. Contohnya kayak Neng tuh kenapa dia tuh sebenarnya menghantui. Kalau minta tolong tuh ya kenapa jadi kesannya kayak ya jahatnya gitu. Harusnya kan minta tolong yang ngasih tanda-tanda aja. Begitu juga dengan keluarga Pak Santoso ya, seolah-olah ingin meminta bantuan tapi menghantui gitu. Itu bagian yang menarik dari filmnya gitu. Si hantu-hantu ini kan yang meneror mereka dari awal ya, Neng. Jadi biar si terornya lebih berasa, lebih kuat lagi sih. Kenapa? Secara garis besar sih premisnya ya nggak ada yang beda ya sama cerita aslinya gitu, kecuali ya penambahan Neng itu yang juga cuman gitu aja gitu. Jadi dan satpam dan Pak RT. Pak RT ya itu mah ya buat dan settingnya ya lucu-lucu. Lebih relate gitu settingnya. Ya jadi buat penonton yang udah menyaksikan versi aslinya mungkin ya nggak dapat banyak kejutan atau pembaruan sih di sini gitu, karena ceritanya ya mirip sekali dengan aslinya gitu. Jadi ya mungkin turunkan ekspektasi untuk mendapatkan hal-hal baru lainnya ya segitu aja sih, nggak ada yang lain lagi. Selain itu menurut aku film ini tuh nggak relate-nya tuh karena si bapaknya si Tommy ini tuh kan kayak susah banget ya dia tuh untuk mendapatkan rumah impian ya gitu. Terus di kerjaannya juga posisinya tuh bukan posisi strategis yang dia tuh manajer atau apa, enggak sih, biasa aja gitu. Tapi dia berhasil KPR rumah, ya oke lah dia rumahnya di pinggiran ya, tapi rumahnya teh besar, mewah gitu, nggak tipe 36. Udah gitu interiornya tuh interior yang mahal sih, yang simple tapi yang tidak murah teh gini ya. Jadi menurut aku itu kurang relate sih dengan keadaan ekonomi dia gitu, keluarganya. Jadi kayak nggak apa ya, nggak mewakili para kaum menengah sih tapi gitu. Mungkin itu masuk akalnya karena akhirnya dia
menghabis-habiskan uangnya memang untuk rumah itu mungkin ya. Oh, iya. Jadi diedan-edanin nih sampai Karena ya akhirnya. udah sih untuk investasi Iya, untuk masa depan berharapnya tuh gitu, gitu, ternyata iya sih mungkin gitu. ya. Cuman yang menurut aku kalau emang mau ingin mewakili keresahan harusnya sih ya biasa-biasa aja, nggak harus segede-gede gitu sih. Ya tapi dan perubahannya. itu juga ngaruhnya ke ini soal yang pekerjaannya sebenarnya apa MLM atau apa Iya, gitu kan. iya. Lebih jelas aja. Mendingan kan kalau sekarang mungkin soal penipuan kripto atau apa kan lebih masuk akal. Iya. Terus ya sayangnya tuh tidak memasukkan pinjol. Padahal kan lebih Iya, dan itu lebih menekan lagi. Itu tuh ditambahin harusnya elemen-elemen pinjol menurut orang ya. Menarik Tapi sih, ya nggak apa-apa. Segini juga udah. Tapi kalau udah misalnya terlalu menekan. pinjol tuh aku masih kayak bisa nerima dia pinjaman online nih, bisa jadi membeli ini beli apa, Iya. jadi kayak itu masih oke. Tapi Soalnya kayak kan mungkin sudah dijanjikan pekerjaannya nanti bakal ini nah bakal iya, itu, kalau tapi kayak ternyata gitu masih bosnya oke. kabur kan. Aduh, jadi Kalau gimana ini mah, bayarnya. kalau ini tuh kayaknya ya senabung-nabungnya dia tuh kayak terlalu cepat banget sih kalau terlalu menurut aku ya, nggak relate gitu. Karena aku juga mengalami. Jadi kayaknya kurang aja sih kalau perubahannya secepat itu. Kecuali tadi kata Irna mungkin dia pinjol dulu. Iya, atau minjem uang minjem uang ya. dulu nggak Kan apa-apa. soalnya dijanjikan sama bosnya mungkin Nanti apa-apa. bakal ya kalau tapi kayak ternyata- gitu masih oke sih. Jadi tekanannya tuh makin Berat menekan. ya. Iya. Ya kalau kalian bukan penyuka film horor yang berisik, pasti kalian bakal agak terganggu di iya. film ini karena beneran ini musiknya yang Dar der dor. war Oh, gitu. iya. Jadi ya dan itu tuh memang kebutuhannya buat jump scare tapi ya jadi nggak ini ya. Jadi kitanya teh udah disiapin buat menghadapi jump scare Iya, aja gitu. Jadi, udah terprediksi gitu. iya, jadi oh ini bakal ada apa nih? Ini kita bakal ngelihat ini nih. Jadi ya untuk menyiapkan penontonnya menghadapi jump scare padahal orang berharapnya bakal lebih kan ya maksudnya itu udah dilakukan di Thailand ya. Pas ini di remake ke Indonesia bakal dikurangin atau menggunakan berbeda lah ya. ya kesepian komplek kan sekarang udah banyak ya yang mainin ambience doang, nggak usah terlalu sound effect atau Jadi musik yang psikologis itu Iya, tuh kesunyian gitu ya. kesunyian tuh itu bakal lebih dapet Tapi dan tetap ini berisik ya di ya sini. berisiknya tuh ya Iya mungkin sih. ya untuk yang suka dengan horor-horor yang berisik mungkin itu jadi nilai plus juga tapi Iya. karena saya kurang suka ya karena ini kebanyakan Iya. masalahnya sih dari setiap ada teror ini musiknya iya. pasti meningkat Iya sih gitu. masalahnya tuh karena kebanyakan Ya. sih. Sebenarnya aku nggak masalah sih sama musik-musik menuju jump scare. Iya kan Sebenarnya berarti nggak kan apa-apa. Nita tipikal Aman. yang aman dikasih musik-musik. Tapi memang aku sepakat sih kalau ini kebanyakan. Iya, itu. Sayangnya. Jadi sebenarnya kalau wah ini ada musik-musik persiapan menuju jump scare itu aku nggak masalah dan nggak apa-apa karena untuk membangun dulu si kengerian dan Iya, ambience. sing build up. Tapi ya memang kebanyakan sih harus diakui itu jadi kayak berlebihan. Jadi kerasanya berisik bener. Iya kan kalau misalkan ada yang pas mau ngasih jump scare ini nggak apa-apa musik pas jump scare berikutnya musiknya nggak ada Iya, gitu kan, kan lebih mainin oke ya. variasi gitu tapi ini kalau terus semuanya menggunakan musik kan kita jadi siaga dan Jadi mode siaga terus ya. iya jadi mungkin karena saya selalu waspada jadi Capek ya. Iya bener. Dan menurut aku perumahan ini tuh bukan perumahan kecil ya, perumahan yang besar, yang tiap rumahnya tuh ukurannya gede, terus juga unitnya banyak sekali gitu, tapi hanya dijaga oleh satu satpam. Untungnya ada Pak RT sih, Iya. sering patroli ya dan bersama. mungkin harusnya satu satpam juga biasanya kan ada sip-sipan Iya, ya itu misalnya ada satpam Iya, penggantinya ada satpam pengganti ini cuma satu orang kayaknya. Apa mungkin mikirnya, ini mah perumahan sepi gitu, satu juga cukup iya kali mungkin ya. memang udah divisualkan oleh itu satpamnya satu oh berarti perumahannya gak terlalu Iya ini sih, bisa walaupun jadi. mewah-mewah tapi ya ternyata seperti ini adanya gitu. Makanya mungkin karena ya tadi pertimbangannya sepi, terus Pak RT mungkin nawarin ini nanti saya backup jadi mungkin ya oke lah gitu. Cuman menurut aku kalau mau sebesar ini mah harusnya penjagaannya kayak 2 pintu nggak sih, Iya. terus kayak satpamnya 2 atau kalau nggak at least gantian Ya, sip-sipan dan gitu. mungkin logika seperti itu ya itu juga ngaruh ke ini ya kan beneran di materi aslinya yang Ladalin itu kan beneran akhirnya menggunakan senjata yang pistol ya Oh iya. si bapaknya ini Bapaknya, ya tapi kan kalau di Indonesia gimana ya kalau pakai pistol teh Bukan senjata yang mudah didapatkan iya ya dan kayaknya. juga kan kalau mau beli juga itu teh mahal gitu Iya, kan di tengah krisis finansial yang dihadapi Iya. si bapaknya masa dia lebih memilih aku
beneran demi melindungi keluarga. Tapi kan yang menarik juga ini tuh sebenarnya yang mengancam nyawa mereka tuh bukan penjahat, bukan kayak orang yang akan merampok gitu. Dia tuh juga harus tahu kalau ancaman dia tuh sosok yang enggak terlihat itu juga gitu, kan, tapi kan ditebelin gitu. di ini mungkin di keluarga yang Pak Santoso kata kayak apa, takut KDRT-nya apa berdampak gitu. Iya, kalau enggak kan ini mungkin ada pencurian atau apa kan. Tapi kan maksudnya kalau pencurian kan ini dijaga satpam juga ya. Maksudnya ini kan kompleks satu pintu gitu Bang. Masih ada iya. Berarti kan harus disalahinnya sebenarnya satpamnya dulu gitu. Dan mungkin lebih masuk akal kalau memang yang itu kan kayak cara dia ngelihat cara perlindungan dirinya pakai pisau yang mana yang udah pernah ada yang di dapur itu kan, adegan di dapur itu kan, itu lebih masuk akal kalau kayak gitu. Jadi memang udah tekanan terus udah dihantuin ini, dia udah senjatanya yang lebih masuk akal juga. Langsung aja kita ke memorable scene. Ada nggak nih dari Nita? Ada, aku suka karakter ini sih. Sebenarnya aku suka karakter Ani. Udah gitu dia lari-lari kan, pulang olahraga gitu sore kayak menjelang maghrib. Habis itu dia dihantui sama teror Neng dan terakhir menggigit Bapak Satpam ya. Menurut aku itu buat itu kan masih awal-awal tuh oke sih. Menurut aku itu oke, dan ya itu cukup untuk jadi pemanasan menuju teror-teror berikutnya. Iya, dan orang juga di sini suka ya interaksi Satpam dan Pak RT kan lumayan ngasih ice breakingnya di tengah dari teror yang mencekam di perumahan ini lumayan ngasih napas dulu deh sebenarnya. Dan juga di sini orang suka si scene ikonik yang mana yang bapaknya megang kertas terus kertasnya disobekin itu sama bagus. itu kan momen ikonik juga di film terdahulunya. Dan sekarang juga terulang dan ya. ternyata ini berhasil. Bagus. Oke, kesimpulannya overall buat film Perumahan Ladalen ini merupakan film remake yang tidak gagal karena memang secara teknis dan secara pembawaan kelokalannya ini lumayan oke menurut orang. Jadi lebih relate untuk penonton Indonesia dibanding film Thailandnya gitu. Jadi kan lebih berasa relate orang-orang yang nonton. Dan juga di sini secara drama tekanan yang diterima oleh si cast-nya, si pemainnya itu nyampe gitu. Si drama yang mau disampaikan filmnya kan ini horor psikologis ya, secara psikologis. Karena tadi saya di sini sudah bapak ini, jadi ya mengerti lah ya, ngerti dapat ketekanan seperti apa dengan ya kan menghadapi saya udah di PHK misalkan terus pas pulang ke rumah istrinya malah ketemu anak-anak cowok lain, terus anak-anaknya ini yang cewek yang udah remaja rungsing terus ya dia kan udah sebenarnya nggak punya exit plan lain lagi ya selain dia sudah menyerahkan seluruh tabungan uangnya untuk rumah ini, masa harus gagal kan mungkin di situ. Jadi lebih dapat aja sih dramanya menurut orang. Sama untuk para penggemar jump scare tentunya mungkin film ini akan terpuaskan ya. Tadi kita udah bahas sebelumnya, tapi mungkin bakal terbagi jadi dua kubu ya. Kubu yang suka dan yang tidak suka. Demikian review dari Perumahan Ladalen. Buat teman-teman yang sudah nonton atau belum nonton, siapa saja mau ibu-ibu, remaja semua boleh menyaksikan film ini karena ya ketegangannya, jump scare-nya, kengeriannya. Ya buat yang suka jump scare berisik mungkin ini cocok sih. Jadi silakan nikmati saja film Perumahan Ladalen ini di bioskop kesayangan kalian ya, untuk merasakan apakah benar kalian tipe yang cocok untuk dikasih jump scare yang berisik seperti ini atau kalian lebih suka jump scare yang tidak berisik itu juga ya. Dan yang sudah nonton versi asli kemudian juga nonton film ini boleh juga share nih di kolom komentar kalian. Kita berdiskusi menurut kalian gimana lebih suka versi asli atau mungkin versi yang lebih lokal ini. Dan cukup saja review dari kita berdua. Sampai jumpa di video review berikutnya. Bye bye.